Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang Romo Alfon ya, yang mengomentari Pendeta Gilbert dengan Esra Soru soal saudaranya Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya masuk ke sana ya, kita ini dulu buka main ya. Buka main ya kan. Dari awal ya, tahu gereja mula-mula itu sebenarnya gereja Katolik ya, dan terpecah belah ya, ada Protestan, Karismatik ya kan. Dan ini sebenarnya Romo Alfon ini ngapain dikomentari gitu ya kan. Ngapain sih dikomentari, karena perbedaan itu ya memang sangat-sangat beda gitu loh ya kan. Karena ada perbedaan, makanya pihak-pihak lain ya keluar dari Katolik, Bapak Ibu ya. Makanya ada Protestan, Karismatik ya kan, karena ada perbedaan ya pendapat ya kan ya. Makanya di luar Kristen itu bingung, Bapak Ibu. Kenapa bingung? Alkitab yang dipegang bisa beda pendapat ya. Makanya banyak aliran-aliran ya. Kalau di KTP itu Katolik itu bukan Kristen ya. Itu sangat-sangat memang orang membingungkan, Bapak Ibu ya. Apalagi orang kok bisa satu Alkitab ya beda pendapat. Itu kalau nggak ada Tuhan mungkin kok ya gimana lah ya kan. Bingung orang ya kan. Kalau di agama Muslim dua mereka, Bapak, dua golongan ya. Coba orang Kristen banyak kali ada Protestan, Katolik, Apen lagi ya kan. Apen lagi parah ya kan. Ada lagi gereja GKP apa lagi buat masing-masing, Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini ya berlomba-lomba, saya yang benar. golongan saya yang benar. Dan di Alkitab orang Katolik dengan Kristen itu ada perbedaannya ya kan. Ada kitab tambahan mereka, Bapak Ibu. Tetapi kalau soal murid-muridnya Yesus, Alkitabnya sama. Hanya yang membedakan adalah perspektif seseorang, sampai di mana kemampuannya untuk menerangkan isi Alkitab itu. Kalau saudara tidak berpengalaman dengan Tuhan Yesus Kristus, ya sampai di situ saudara ya kan. Karena untuk mengerti firman Tuhan ini susah, Bapak Ibu ya. Tidak seperti membaca buku sejarah, PPKN ya kan, langsung paham. Tapi Alkitab ini seperti belajar matematika. Semakin banyak buku yang kita baca, semakin hang, Bapak Ibu. Kenapa semakin hang? Matematika itu, Bapak Ibu, semakin saudara baca kurikulum 1998 ya, 997 ya kan, 9 tahun 99 ya kan, melompat lagi ke tahun 2004 2003 ya, melompat lagi kurikulum 2013, semakin saudara pasti akan bingung gitu. Jawabannya sama tapi cara mereka beda gitu. Jadi harus ada guru yang mengajarkannya ya. Kalau saudaranya sendiri belajar matematika ya, saudara pasti bingung. Begitu juga dengan Alkitab sucinya ya. Harus ada Roh Kudus, Bapak Ibu ya. Karena Roh Kudus lah yang memimpin saudara untuk mengerti firman Tuhan. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Romo ini ya.
baru saya akan kasih masukan Pak Ibu ya. Terserah saudara mau pilih yang mana ya. Saya hanya kasih tahu pandangan saya supaya tidak terjadi perbedaan ya, maksudnya karena sudah lama kita berbeda nggak usah dikomentari gitu loh, maksudnya kan sudah lama kita berbeda ya, karena sudah lama ada perbedaan, anggap saja, nggak usah dikritisi, karena mau saya kritisi pun gimana lah saya bilang, karena itu yang diajarkan oleh gereja Katolik dan yang diajarkan oleh orang Kristen ya beda lagi ya kan. Jadi ya jaga rumah masing-masing lah gitu ya kan, untuk menjaga ketentraman kalau bagi saya ya kan. Karena untuk mendapatkan pengetahuan yang benar itu susah Bapak Ibu, tidak gampang ya. Saya aja mendapatkannya butuh waktu Bapak Ibu, butuh proses ya kan. Jadi tidak segampang itu Bapak Ibu ya. Jadi pesan saya kepada Romo, berdoalah kepada Tuhan. Saya tidak tahu Romo kapan jadi ya karismatik ya. Saya background saya dulu Bapak Ibu ya, background saya dulu Protestan dari HKBP, dan saya itu SMA sekolah di Katolik ya, dan saya mengikuti semua yang ada di Katolik Bapak Ibu, sampai saya meninggalkan pelajaran saya Pak Ibu. Karena kan di Katolik itu sekali sebulan itu ada misa ya, ada misa, dan saya ikut. Jadi sampai guru saya ngomong dan teman-teman saya, kamu itu bukan Katolik, kenapa ikut gitu loh. Saya hanya belajar aja, penasaran saya Bapak Ibu. Selama 3 tahun saya ikuti Bapak Ibu ya, dan sampai saya rela meninggalkan mata pelajaran saya untuk mendapatkan ilmu Bapak Ibu. So saudara jangan ini, saudara seperti saya lah, saya dulu Protestan dan hari ini saya karismatik. Saya nggak mengatakan gereja saya dulu seperti ini, seperti enggak. Saya nggak mengutarakan, atau saya karena saya udah pernah belajar 3 tahun di Katolik, saya nggak pernah mengatakan begini, enggak. Saya nggak mau seperti itu Pak Ibu, karena mendapatkan kebenaran itu tidak gampang. Jadi mau kalau saya berbicara negatif, mengatakan negatif tentang gerejaku yang dulu, pasti dibilang orang saya sesat. Pasti orang bilang saya sesat Bapak Ibu. Pasti dia orang bilang saya gila, karena sudah dari dulu agama ini sudah berdiri. Contoh, kalau Yesus bicara Bapak Ibu terang-terangan, orang Farisi itu sesat, pasti orang-orang melempar Yesus Bapak Ibu, karena sudah lama orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi itu ya di situ berdiri ya kan, dan banyak orang mengakui mereka gitu. Kalau Yesus ngomong seperti itu, pasti orang akan bilang, kamu aja umurmu aja udah seperti ini, kok bisa tahu kan gitu. Jadi prinsip saya seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak mau mengatakan harus inilah yang benar ya kan, karismatik lah yang benar, bukan seperti itu yang saya mau kan. Saya mengatakan ya, sekalipun itu gimana saya bilang ya, nggak usah lah saya bilang, nanti ada yang apa, pokoknya ini aja lah. Ada orang yang mengatakan bahwa karismatik itu sesat ya, karena ada bahasa roh, perpuluhan ya kan, ya terserah saudara lah ya kan, karena tidak semua orang mengenal pengetahuan baru ya, berpengalaman ya. Jadi kan saya tidak pernah berpikir kalau saya masuk karismatik Bapak Ibu karena nggak ada orang yang mengajak saya masuk karismatik ya. Tapi hanya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan saya
jalan untuk mendekatkan diri kepadamu, dan tunjukkan saya sekolah yang menunjukkan lebih dekat denganmu, ya. Dan tunjukkan dosen yang mengajarkan kebenaran tentang dirimu, ya, karena banyak juga sekolah-sekolah yang mengajarkan kesesatan, dosen-dosen yang kesesatan, ya, sekalipun satu wabah, ya kan, satu rumah gitu, ya, isinya beda-beda, ya kan. Jadi prinsip saya yang seperti itu, Bapak Ibu, ya. Untuk mencari kebenaran itu ya tidak gampang nih. Jadi saya nggak perlu mengatakan itu sesat, ya, tapi mintalah pengetahuan kepada Tuhan, karena mendapatkan kebenaran itu tidak gampang, ya kan, seperti yang saya katakan, tidak gampang. Jadi untuk Romo Aldo, berdoalah, ya, berdoalah kepada Tuhan sungguh-sungguh supaya diberikan kebenaran, ya, karena kebenaran yang memerdekakan saudara untuk mengenal pengetahuan akan firman Tuhan, ya. Oke. Saya di sini bukan karena saya karismatik membela Pak Gilbert, Pak Esra Suruh, enggak, ya. Saya hanya mengatakan, meluruskan apa yang saya dapat dari Tuhan, Ibu, pengetahuan yang saya dapat. Oke, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Bapak ini, ya. Dengan lebih teliti, saya percaya bahwa Yesus itu mempunyai saudara-saudara hasil hubungan Yusuf dengan Maria. Dasar kalau Alkitab adalah bahwa kita melihat di dalam Matius 13, ya, ayat 54-56, dikatakan setibanya di tempat asalnya Yesus mengajar, laki-laki dan perempuan, tapi yang laki-laki kan dikasih nama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Kita memang mencatat bahwa Yesus mempunyai saudara-saudara. Mengajar di Nazaret. Orang banyak berkata, bukankah dia anak Yusuf dan Maria? Bukankah adik-adiknya bersama dengan kita? Lalu dari adik-adik yang disebut, saudara-saudara Yesus disebut, salah satunya adalah Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus adalah penulis surat Yakobus dalam Alkitab. Tetapi yang menarik ini, saya bilang kenapa saya sebut Maria hebat, karena Yakobus tidak pernah berkata bahwa dia adik Tuhan Yesus, betul? Karena kalau dia adik Tuhan Yesus, dia bergelar Habib, keturunan langsung Habib, ya. Tetapi kalau sudah baca Yakobus pasal 1 dikatakan apa? Aku Yakobus, hamba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Berarti Maria begitu hebat dari kecil. Dia mendidik anak-anaknya lain dengan mengatakan itu bukan Yusuf. Ya, mengajarkan bahwa Yesus mempunyai adik kandung atau mempunyai saudara-saudari kandung. Jadi menurut pendeta Gilbert Lumendong dan pendeta Esra Suruh, Bunda Maria selain mengandung dan melahirkan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus, Bunda Maria juga mempunyai anak kandung dari hasil hubungan seksual dengan Yusuf. Teks-teks yang dikutip oleh pendeta Gilbert Lumendong dan pendeta Esra Suruh untuk membenarkan ajarannya adalah teks-teks ini. Pertama, Matius bab 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Teks yang lain, Markus bab 3 ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Juga dari Galatia bab 1 ayat 19. Tetapi aku, yaitu Paulus, tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus.
Dari teks-teks ini, Pendeta Gilbert Lumendong dan Pendeta Estra Soru dan gereja-gereja Kristen non-Katolik atau Protestan berkesimpulan bahwa Yesus mempunyai saudara-saudari kandung. Dan konsekuensinya, Maria itu tidak tetap perawan sebab ia melahirkan anak-anak lain selain Yesus dari hubungan biologis dengan Yusuf. Soal keperawanan Maria bisa kita bahas pada kesempatan lain. Gereja Katolik mengatakan atau mengajarkan bahwa Yesus tidak mempunyai adik atau saudara kandung. Bunda Maria hanya mempunyai satu anak, yaitu Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Berikut penjelasannya. Perlu diketahui bahwa bagi orang Yahudi dan juga orang Timur pada umumnya, pengertian saudara itu bisa sempit, bisa juga amat luas. Baik kata Ibrani ak maupun terjemahan Yunaninya adelphos dapat mempunyai macam-macam arti. Pertama, saudara kandung. Misalnya, Kain adalah saudara atau adik Habel dalam kitab Kejadian bab 4 ayat 2. Yang kedua, bisa berarti saudara tiri. Misalnya, Raja Filipus adalah saudara tiri Raja Herodes dalam Markus bab 6 ayat 17 sampai 18. Yang ketiga, sanak keluarga atau kerabat. Misalnya dalam Kejadian bab 13 ayat 8, yaitu Abraham berkata kepada Lot keponakannya itu, kita ini saudara. Terjemahan LAI, yaitu kita ini kerabat. Dan masih banyak contoh lainnya. Dari contoh-contoh ini dapat disimpulkan bahwa pengertian saudara itu bisa sempit, bisa juga luas. Jadi, saudara-saudara Yesus tidak harus berarti saudara-saudara kandung Yesus. Selain itu, kita dapat mengutip Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Dalam Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27 dikatakan bahwa Yesus menyerahkan ibunya ke dalam pemeliharaan murid yang dikasihinya. Seandainya Yesus itu mempunyai banyak saudara atau saudara kandung, mengapa Yesus tidak menyerahkan Maria bundanya kepada saudara atau saudari kandungnya? Rasanya aneh kalau Yesus repot-repot menyerahkan ibunya kepada muridnya, yaitu Yohanes. Oke. Nggak usah banyak-banyak ya, segitu aja ya. Terlalu banyak nanti pusing orang nanti. Jadi kan, jadi datanglah Romo Aldo ini bahwa pengertian saudara itu bisa sempit, bisa luas ya, seperti yang telah disampaikannya tadi, ya kan? Seperti Kain dan Habel, seperti Lot dengan Abraham, ya kan? Ya, betul ya, seperti yang katanya, ya kan? Tapi di sini harus saudara bisa bedakan siapa sih Yesus itu, apakah Yesus memiliki saudara, ya kan? Dan kata Bapak ini bahwa Romo ini Maria itu adalah perawan, ya. Itu memang mereka akui Bapak Ibu ya, bahwa Maria itu adalah perawan. Makanya ada doa mereka, Santa Maria Bunda Allah, ya, perawan Bunda Maria, ya. Dan mereka mengakui bahwa Maria itu juga meninggal, ya, die ready, ya kan. Dan hanya orang Katolik yang mengakuinya itu. Kalau orang Protestan atau Karismatik itu, kalau saudara baca Alkitab, nggak ada ditulis itu tentang kematian Maria, ya. Nggak ada ayatnya. Jadi recur pun nggak ada ayatnya, ya. Jadi yang di Alkitab yang recur itu Henok sama Elia, ya. Jadi
ada satu ayat yang saya baca Ibu, bahwa Yesus kasih pesan nih sebelum dia naik ke surga, ya kan. Di akhir zaman akan ada hidup sampai aku datang, katanya. Sampai aku datang kedua kali, yang ada di sini akan masih ada hidup. Apakah Maria? Apakah nanti Maria ada di sana? Saya nggak tahu. I don't know. Karena Yesus tidak sebut nama. Apakah masih ada orang yang hidup forever? Ya kan? Mulai, saya nggak tahu berapa abad ini Bapak Ibu ya. Kitab Wahyu sampai sekarang itu berapa abad saya nggak tahu Bapak Ibu. Karena saya pusing memikirkan itu Bapak Ibu. Ngitung-ngitungnya itu ya kan. Hitung uang aja Bapak Ibu. Penghasilan saya aja saya hitung cukup. Kalau saya hitung Bapak Ibu bisa saya ini ya kan. Kalau saudara itu mulai dari kitab Wahyu sampai zaman sekarang, saudara pasti kan pusing. Atau mau cari-cari di Yerusalem siapa yang dikatakan Tuhan itu masih hidup. Ada seseorang atau berapa orang nggak tahu yang hidup, masih hidup Bapak Ibu ya. Jadi apa yang diajarkan di Alkatolik dengan Kristen ya sangat-sangat berbeda Bapak Ibu ya. Oke, kita masuklah dulu di Alkitab. Jadi saya nggak usah banyak-banyak Alkitab saya bahas karena sudah dibahas Bapak ini ya. Yang penting di sini aja ya kan. Mau ke pesta, Yesus dengan saudara-saudaranya mau ke pesta Bapak Ibu ya. Saya kan teologi, pasti Romo pun teologi juga kan, pastilah teologi kan. Sama saya nggak tahu, saya masih S1 ya. Saya nggak tahu Romo itu udah S3 kah, saya nggak tahu. Tapi kita bacalah dulu Yohanes 7 ayat 3 ya. Saya nggak usah baca-baca yang lain, yang ini aja Yohanes 7 ayat 3 karena sudah dibahas tadi. Yohanes 7 ayat 3, ayat 5, ayat 10 ya. Saya akan bacakan. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Jadi Bapak Ibu, ini nih, kalau ini kan nggak terang-terangan Alkitab menuliskan bahwa mereka ada di dalam rumah ke, atau di pesawat ke gitu ya kan, atau di kantor ke, office, atau di jalanan, saya nggak tahu karena Alkitab tidak menuliskannya. Tetapi kalau saudara berhikmat, saudara bisa menilai perspektif saudara ya, mereka ini lagi di mana bicaranya ya. Kalau saya ini keberadaannya di rumah ya, para murid nggak ada. Yesus pulang nih ke rumah nih ya kan. Ya, judul perikopnya ya, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daud ya. Jadi Yesus nih sama saudaranya kok bicara seperti ini Pak Ibu ya. Berangkatlah dari sini dan pergi Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatanmu yang ajaib. Ya. Yesus pulang ke rumah nih. Mereka berkumpul di situ, mau pergi ke pesta mereka. Lama hoina, ya kan? Itu orang Batak ya kan. Lama ho si miring jol main, ya kan? Tapi itulah kata Yesus, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Jadi ya
seandainya saya saudara Yesus, saya pasti nggak percaya. Karena gini Bapak Ibu, karena pengetahuan kebenaran ini dikasih Tuhan itu kepada Maria dan Yusuf, nggak dikasih tahu. Maria dan Yusuf itu menyembunyikannya, tidak memberitakannya kepada saudara-saudaranya ini. Makanya saudara-saudaranya ini menghujat, ya kan, mengatakan Yesus kerasukan setan, orang gila. Kalau Romo baca kan, nggak usah saya bacakan, pasti ini sudah dibaca, ya kan. Jadi apakah ikut juga Maria mengatakan seperti itu? Orang gila kau, kerasukan setan kau. Anakku ini orang gila ini, kerasukan setan, jangan dengar. Nggak ada Maria ngomong gitu, karena sudah disingkapkan oleh Gabriel. Malaikat Gabriel sudah datang kepadanya, Bapak Ibu. Ya, dan ini disimpannya. Dia nggak bicara kepada anaknya yang lain. Makanya anak-anaknya mengasut ibunya. Tengok tuh anakmu yang satu itu, suruh pulang. Dia kerasukan setan dia. Nggak usah dengarkan abangku ini, dia kerasukan setan, kata adik-adiknya. Ya memang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau seandainya saya Yakobus Bapak Ibu, mungkin ngomong gitu Bapak Ibu. Karena gini, kok bisa dia beda gitu, satu mama. Ya Yakobus nggak tahu apa dia itu dari Roh Kudus, ya kan. Dia hanya tahu ya kan satu mama, ya kan. Kita baca dulu dengan ini bahasa Ibrani-nya ya. Ada perbedaan seperti yang dikatakan oleh Romo tadi. Saudara-saudara ini ada pengertian luas, ya, pengertian sempit, ya. Dan ada nanti ayatnya Bapak Ibu, ya, dan ada nanti artinya, ya. Saudara tolong diinstal ya. Kita sama-sama belajar di sini ya, saudaraku, ya. Install handphone ini lah, nggak usah pakai laptop ya. Kalau laptop kan nampak kali belajar. Ini simple aja Bapak Ibu, Alkitab. Ya, tolong ya. Tolong install MySword for Android ya. Dari ini Bapak Ibu ya. Di Play Store nggak ada ya. Tolong diinstal dari Chrome. Nah, install di situ, nanti di situ semuanya ada bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Inggris, ITB, ITL, ya ada di sana semuanya, lengkap yang hanya bahasa Batak nggak ada di situ. Haleluya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, tolong dibaca, kita buka ayatnya ya, supaya diklik ya, supaya tahu the meaning of the saudara-saudara ya lah. Oke. Kita buka Markus 6 ayat 3 ya. Markus 6 ayat 3. Saya akan bacakan ITB-nya ya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yose, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saya akan baca KJV-nya. Is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and of Judah, and Simon? And are not his sister here with us? And
were offended and eat him, ya. Jadi saya lebih suka bahasa Inggris. Lihat, the son of Mary, ya, Maria, dia di sana kepake of, Bapak Ibu, ya. Ya, jadi di sini pun the brother of James, ya kan? Dia ini semua pakai of, ya. Dia pakai of semuanya. Jadi klik deh. Jadi kita klik the brother, ya, saudara. Ya, di sini artinya Bapak Ibu. Artinya di sini ya adelphos. Adelphos, ya. Di sini ada pengertiannya, ada arti-artinya lah, the meaning ya. Yang pertama, brother, that were born of the same, two parent or only of the same father or mother, ya. Jadi arti di sini saudara, ya. Arti saudara di sini Bapak Ibu, a brother whatever born lahir of the same, sama, two parent, ya. Arti saudara di sini yang sama orang tuanya, atau or only of the same father, saudara kalau sama bapaknya. Contoh gini, contoh mama saya 2 kali nikah, ya kan, punya bapak 2. Saya anaknya pertama, yang pertama saya lagi ada punya anak, pastilah kami sama-sama Bapak Ibu, ya kan. Gak mungkin, or mother gitu, atau bapaknya 2 kali nikah gitu, ya kan, ya tetap juga Bapak Ibu sama, ya kan. Ini adalah artinya saudara, ya. Kita lihat arti saudara di pengertiannya yang ini pasti beda Bapak Ibu. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7, ya. 1 Yohanes 4 ayat 7, ya. 1 Yohanes 4:7. Saya akan baca Pak ITB-nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, ya kan, seperti, ya kan, seperti yang dikatakan Roma ini, saudara-saudara pengertiannya ada sempit, ada luas. Inilah yang tadi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, hari ini apa kabar? Ya kan, para penonton saya, apa kabar? Ya kan, nggak enak saya bilangkan para penontonku apa kabar, tetapi lebih enak saudara-saudaraku apa kabar hari ini. Luar biasa. Oke. Saya akan bacakan, ya, karena ada tadi yang mengganggu. Ini namanya di kampung, kerjaan saya banyak. Sebenarnya ini udah saya dengar udah kemarin, tapi karena pekerjaan banyak udah disempatkan, makanya nggak jelas aku ngirim apa video Bapak Ibu di YouTube karena pekerjaan banyak. Jadi buat YouTube ini kalau ada sisa waktu saya baru saya masukkan, kalau enggak buat. Karena sumber penghasilan saya enggak mengharap dari sini Bapak Ibu, ya. Saya ikhlas memberitakan Injil di sini, ya, karena sudah dikasih Tuhan rezeki, ya kan. Kalau Tuhan kasih rezeki dari sini tambahan, makasih juga, ya kan. Ya, semua dikerjakan untuk menghasilkan uang, ya, karena nggak mungkin lah, ya, dari uang kas, ya. Uang kas gereja, ya kan. Kita bacalah dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi saya akan baca KJV-nya. 1 Yohanes 4 ayat 7, ya. KJV. Beloved, let us love one another, for love
is of God and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Haleluya. Haleluya. Dan di sini Bapak Ibu saudaraku, ya. So you click beloved atau saudaraku, ya. Apa yang dibahas di sana, apa artinya, apa the meaning of the saudara-saudara, ya. Jadi di sini namanya Bapak Ibu bahasa Yunaninya Philadelphia. Ya. Jadi di sini ada pembahasannya, ya, definisi love of brother or sister, brotherly love. Jadi yang tadi di sana the same arti saudara-saudara yang tadi kita baca Bapak Ibu, yang kita baca tadi di Markus, ya. Arti saudara-saudara di sana the same of the foreign, ya. Di sini pembahasannya saudara-saudara Philadelphia yang artinya love of brother or sister. So not the same. Jadi di sini nggak ada pembahasannya the same of the foreign, ya kan? Jadi saudara harus bisa membedakan saudara-saudara yang tertulis di 1 Yohanes dan Markus tadi, ya. Haleluya. Kita baca lagi Bapak Ibu 1 Tesalonika 4 ayat 9. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, ya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Inilah kalau jemaat, ya kan, makanya persaudaraan itu ada ini Bapak Ibu. Saudara kandung, saudara sepupu, ya kan? Ini saudara seiman, saudara tetangga, terserah mau dia Buddha, Hindu, Muslim, ya tetap yang nggak punya agama, ya tetap ini saudara kita. Ya. Jadi di sini ada artinya Bapak Ibu, ya, ada pembahasannya, ya. Di sini tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Wow. KJV. But as touching brotherly love, ye need not that I write into you, for ye yourself are taught of God to love one another. So you click the brotherly love atau cinta kasih persaudaraan. So you click what the meaning? The meaning Philadelphia, Bapak Ibu, ya. Love of brother or sister, brotherly love, ya. Ya, kita baca lagi Bapak Ibu. Roma 12 ayat 10, ya. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Wow, is the best. Ya. KJV, saya akan baca. Be kindly affectionate one to another with brotherly love, in honor preferring one another. So you click the sebagai saudara seiman. Halo saudaraku yang seiman yang ada di sini. Haleluya. So you click what the meaning ready, ya kan? Wow. The meaning Philadelphia. Ya. Kita baca lagi. Kita baca Ibrani 13 ayat 1, ya. Jadi di sini Bapak Ibu saya sudah bahas arti persaudaraan sempit, ya, yang sempit, yang luas ada di sini, ya. Bersama-sama kita belajar, ya, supaya saudara bisa memilih. Karena saya lihat kolom komentar itu perlu, saya rajin membaca kolom komentar, Bapak Ibu. Supaya kasihan mereka, ya, yang nggak belajar, ya kan. Kita baca Ibrani 13 ayat 1, ya. Saya akan baca ITB-nya. Peliharalah kasih persaudaraan
KJV, let the brotherly love continue. So you click the brotherly love. Wah, the same Bapak Ibu. Ya. The same Philadelphia. Ini ada ayat yang sering dibahas di gereja everyday, ya kan? Setiap hari Minggu, ya, every Sunday, ya kan? Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, kepada saudara-saudara kita seiman. Ya. Jadi ini kan sering di gereja every Sunday itu dibilangnya kan, karena itu selama masih ada kesempatan mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Haleluya. Ya kan? Di sana Bapak Ibu pengertiannya lebih parah lagi Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya saya akan baca. As we have therefore opportunity, let us do good into all men, especially into them who are of the household of faith. Bapak Ibu, ini beda lagi Bapak Ibu, ya, pengertiannya ya, tentang saudara-saudara seiman, ya kan? Household of faith Bapak Ibu, ya, saudara-saudara kita seiman, ya, artinya household of faith, ya kan? Beda banget gitu loh, ya kan? Nggak sama. Oke, kita baca lagi Pak Ibu. Ya. Kita baca Roma 12 ayat 10 tadi Galatia 6 ayat 10 ya. Nah, ini Roma 12 ayat 10. Oh, ini udah tadi ya. Iya. Jadi saya udah kubahas Bapak Ibu tentang saudara-saudara, pengertian saudara-saudara yang sempit dan yang luas, ya, pengertiannya sesuai dengan Alkitab Bapak Ibu, sesuai dengan bahasa Yunani Bapak Ibu, pengertiannya Bapak Ibu, supaya saudara paham, ya, bahwa ada perbedaannya Bapak Ibu, ya. Yang tadi di Markus tadi Bapak Ibu, Markus 6 ayat 3 itu Bapak Ibu, arti saudara di sana Bapak Ibu adalah adelphos, a brother, whatever born of the same two parents or only of the same father or mother. Oke, yang dikatakan Roma itu waktu Yesus hampir mau mengembuskan napas terakhir. Dia sama yang kasihan Tuhan Kristus, ya. Seperti yang dikatakan Bang Romo, maaf, Pak Romo, ya. Kalau memang benar-benar Yesus memiliki 5 saudara, why Jesus asked to Yohanes, jaga mama saya ini, ya kan? Kenapa Yesus bagi pesan kepada Yohanes supaya Yohanes yang merawat ibunya? Saudara mau tahu? Atau Pak Romo, Bang Romo mau tahu kenapa Yohanes dipilih Yesus, Bapak Ibu? Karena Yohanes, Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu, Yesus sudah tahu bahwa Yohanes itu lama kematiannya. Ya, lama dia mati. Jadi semua para murid, para rasul dengan adik-adiknya cepat mati. Makanya Tuhan kasih kepada Yohanes pesan, jaga ibuku.
Kalau kita baca Alkitab, kita nggak tahu kemana ya Maria. Kematiannya nggak ada ditulis. Kalau Alkitab itu jelas-jelasnya kalau ada orang meninggal. Seperti Yohanes kan jelas Alkitab dibilang dia mati, ya kan? Di hari tuanya dia mati, ya kan? Kalau kita lihat di Alkitab nggak ada Bapak Ibu apakah Maria rapture atau mati, nggak ada, nggak ada orang tahu, ya saya pun nggak tahu karena Tuhan tidak kasih tahu. Yakin inilah yang harus kita yakini Bapak Ibu, ya, kita yakini kalau itu kata Alkitab, ya itu kita Alkitab, ya. Apakah Maria disembunyikan, ya kan? Apakah Maria tetap Maria seperti dulu? Itu maksudnya nggak tua? Karena nggak jelas Bapak Ibu apakah dia masih ada di bumi atau di tempat yang lain, saya nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Ya, seperti kata Alkitab, ada masih hidup sampai hari ini. Saya nggak tahu siapa Bapak Ibu, nggak tahu saya. Ya, yang penting kita di sini Bapak Ibu berhikmat aja Bapak Ibu. Ya, untuk memang kita memang susah Bapak Ibu, ya. Jadi intinya penutup, ya, kepada Romo, ya, belajarlah lagi, cari lagi sampai dapat Bapak Ibu. Ya, mana kita tahu Romo bisa jadi karismatik, jadi, ya kan? Nggak tahu Bapak Ibu, ya kan? Ya, setiap agama, setiap golongan mengatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar Bapak Ibu. Ya, makanya Yesus tidak membawa agama, ya, tidak membawa agama, karena kalau dibawa agama pasti ada pertentangan Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang tahu gitulah maksudnya ya, untuk mengenal pengetahuan ini ya harus ada Roh Kudus lah, ya. Setiap orang banyak memang pandangan, ya, karena pandangan ini banyak sehingga banyak perbedaan, sehingga banyak golongan, ya. Makanya kata Paulus terang-terangan, jangan mengatakan aku ini golongan Apolos, saya golongan ini, golongan itu, golongan ini, ya. Jadi sekarang yang dikatakan Paulus gini, si Paulus itu terang-terangan Pak Ibu mengajar, ya. Si itu, si ini, si anu, dia sudah melenceng dari kita, ajarannya sudah lari dari kebenaran. Jangan ikuti mereka, kasih tembok, ya kan? Itu Bapak Ibu, ya. Jadi saudara pun berhikmat lah, supaya saudara bisa mengetahui siapa seiman, ya. Siapa saudara seiman saudara yang sejalan, yang selaras, menuju kebenaran, ya. Tidak ada agama yang mengajarkan bahwa ajaran kami sesat loh, datang sini loh. Enggak ada. Semua pasti mengajarkan kebenaran. Kami mengajar kebenaran, pasti gitu semuanya. Makanya orang bisa terperangkap, ya. Jadi untuk mengerti firman Tuhan, ya harus ada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan, menerangkan itu kepada saudara, ya. Jadi pesan saya kepada Romo, nggak ada salahnya belajar lagi, selidiki lagi sampai Romo mendapatkan pengetahuan itu.
tiada yang mustahil Bapak Ibu ya. Pengetahuan itu bisa kita cari sampai kapan, bebas ya. Karena itu biarlah Roh Kudus, karena ini adalah tahun pencurahan Roh Kudus, bulan ini ya pencurahan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus mengurapi Romo supaya mengerti. Kalau nanti Romo mendapatkan pengetahuan, jangan bilang agama lain sesat ya. Nggak perlu, karena pengetahuan ini tidak gampang untuk dicerna oleh ini, nggak gampang ya. Perlu proses, perlu Roh Kudus itu yang datang gitu loh ya. Ya, sampai sini Tuhan Yesus berkati.